Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Tak lupa saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke sahabatku, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang mana di sini ada satu buah kendala ya, pada kipas angin merek-merek ya, bukan merek ya, sebuah kipas angin yang menggunakan baling-baling besi maupun menggunakan baling-baling aluminium seperti ini ya. Sering kita jumpai baik dari kipas ukuran 10 in, 12 in, 16 in dan juga 20 in ya. Kalau yang menggunakan baling-baling seperti ini itu biasanya apabila kipas tersebut getarannya sangat kencang, getarannya sangat kuat, bahkan dinyalakan itu kipasnya bisa bergerak ya, mundur karena getaran baling-baling ini. Itu biasanya disebabkan salah satunya antara kaki sini, dan ini kan ada 3 kaki baling-baling ya, antara salah satunya ini biasanya bengkong sahabat, bengkong, jadi dia tidak sesuai ya, antara 3 ini tidak sesuai. Perumpamaannya seperti ini, yang kedua menonjol ke depan, yang satu menonjol ke belakang, itu tidak sinkron ya, beda jalur sudah. Nah itu salah satu penyebabnya. Dan yang kedua di sini sahabatku, setelah saya cek sahabatku ya, gara-gara kemungkinan kata beliau dimasukin garpu oleh anaknya ya, lalu nyangkut. Yang satu ini baling-balingnya melipat ke belakang sahabatku, melipat ke belakang. Saat dinyalakan dia menghantam jaring-jaring, jadi menghantam jaring-jaring menimbulkan suara berisik ya, menghantam jaring-jaringnya karena ini kan aluminium ya, menghantam jaring-jaring jadi mengeluarkan kebisingan, jadi beliau takut. Nah yang kedua itu sahabatku. Yang ketiga tadi beberapa baut tidak kencang karena memang beliau belinya online, jadi dipasang sendiri, jadi untuk pemasangan sepertinya kurang rapi. Nah usahakan saat pemasangan baling-baling itu usahakan benar-benar kencang ya, baut-bautnya ini benar-benar kencang ya sahabatku ya, kalau kita melakukan pembelian secara online. Karena pembelian secara online dia terpisah semua sahabatku ya, kita masih merangkai lagi ya, merangkai ulang lagi di rumah, biasanya seperti itu sahabatku. Yang pertama itu penyebabnya kenapa kipas getarannya sangat kuat, itu biasanya disebabkan baling-balingnya tidak stabil. Ini khusus yang menggunakan baling-baling besi ya sahabatku ya, menggunakan baling-baling besi, baling-baling aluminium. Untuk yang kedua sahabatku, di sini beliau meminta saya ya untuk melakukan perawatan, untuk melakukan pembersihan, yaitu bagian dalam dinamonya, dan juga meminta saya untuk membuatkan video cara pembongkaran dari awal sampai akhir, cara pembongkaran dan pemasangannya. Karena nanti beliau meminta videonya untuk di saat nanti mau melakukan pembongkaran, beliau akan mengikuti contoh dan cara yang saya lakukan. Jadi sekalian di sini saya membuat tutorial ini buat sahabat-sahabatku semua yang mempunyai kipas ya, khususnya kipas merek Okayama. Silakan sahabat simak video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga berguna. Contohnya seperti ini mereknya Okayama ya sahabatku ya. Nah Okayama ukuran 12 in sahabatku. Yang pertama setelah kita buka semua casingnya ini udah saya buka sahabatku, casing sudah saya buka ya, tuh sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Yang pertama setelah kita buka dinamo, buka casingnya atau bodinya. Yang kedua di sini kita perhatikan, di sini terdapat 4 baut ya di bagian dinamo. Kita buka, ini udah saya buka untuk gearboxnya karena saya bersihkan. Dan keempat baut di sini sudah saya buka untuk mempersingkat waktu supaya sahabatku tidak bosan ya melihatnya dan menontonnya. Oke sahabatku, setelah keempat baut ini terbuka, kita lepas ya, kita lepas penutupnya. Penutup dinamonya hati-hati sekali, karena takutnya nyenggol kumparan spool, jadi bisa berakibat fatal. Jadi untuk pelepasan as baling-balingnya ini ya, as baling-balingnya ini untuk merek-merek Okayama seperti ini jangan tarik ke belakang seperti ini, karena di bagian kumparan bagian belakang ini
bagian kabel ini dia lebih kecil sahabatku ya, kumparannya, lubang kumparannya ini lebih kecil. Apabila kita paksa tarik ke belakang seperti ini akan putus pasti salah satu karena dia nyangkut ya. Ini contoh nih, ini saya tarik ini tidak bisa. Nah, caranya kita lepas dinamonya seperti ini, kita tarik ke atas dinamonya, bukan asnya ya, tapi kita tarik dinamonya. Nah, setelah terlepas seperti ini kita perhatikan satu persatu. Nah, di sini untuk as dan baling bosing semuanya masih bagus ya. Untuk as dan bosing masih bagus, cukup kita bersihkan. Langkah pertama kita bersihkan yaitu kita menggunakan namanya sikat gigi ya. Bisa sikat gigi, bisa kuas ya, atau kuas yang buat ngecat juga bisa. Kita bersihkan seperti ini. Nah, karena ini banyak sekali debunya sahabatku, tapi ini debu yang putih sahabat, kayak apa ya, kemungkinan kayak parfum gitu loh sahabatku ya, kayak pewangi yang kering gitu sahabatku. Sering saya jumpai seperti itu ya, biasanya sering terjadi seperti itu yang saya dapati, karena di sini baunya bau wangi di bagian debu ini sahabatku. Jadi sekalian saya jelasin di sini ya. Ini kita bersihkan asnya, lalu kita bersihkan bagian dalam penutup dinamonya ya. Nah, seperti ini kita bersihkan casingnya seperti ini. Setelah kita bersihkan seperti ini kan udah bersih ya sahabatku ya, kita tinggal kasih aja pelumas seperti ini. Kita kasih pelumas seperti ini. Nah, setelah kita kasih pelumas, kita pindah ke bagian penutup dinamo yang belakang. Nah, seperti tadi kita bersihkan aja seperti ini. Kita bersihkan aja seperti ini. Nah, untuk as kita masukkan ya, untuk bagian bosingnya kita masukkan kain seperti ini aja. Kita tarik seperti ini. Nah, lalu kita putar ya, kita putar seperti ini. Jadi di sini untuk cara perawatan bisa sahabat ikuti cara ini, insya Allah ya, cukup mudah, simple, dan insya Allah ya bermanfaat sahabatku. Nah, setelah kita bersihkan penutup bosing depan belakang seperti ini ya, ini udah kelihatan bersih. As juga sudah kita bersihkan. Nah, kita pindah ke bagian dinamo sahabatku ya. Nah, ke bagian dinamo sesuai yang saya sampaikan tadi, saat melakukan pembongkaran dinamo, saat pelepasan asnya jangan sekali-sekali tarik ke bagian belakang ya. Nah, maksudnya belakang begini, contohnya yang bagian depan tadi penutupnya, asnya ini ya, posisinya seperti ini tadi. Jadi bagian belakang itu yang bagian ada gearbox swingnya, itu jangan sekali-sekali kita tarik ke belakang asnya, karena bisa sahabat perhatikan ini lebih kecil lubangnya dibandingkan lubang bagian depan ya. Nah, jadi ini bisa sahabatku perhatikan, kalau kita masukkan seperti ini pas, tapi coba kalau kita masukkan dari sini nggak bakal masuk. Nah, ini yang seringkali terjadi saat melakukan pembongkaran untuk konsumen kita, itu kadang-kadang fatal, berakibat fatal ya seperti ini sahabatku. Lanjut kita lakukan pembersihan ya. Untuk pembersihan sebenarnya juga simple, bisa sahabat menggunakan kuas ataupun sikat gigi ya, contohnya seperti ini. Nah, kita bersihkan aja seperti ini ya. Kalau buat kipas sahabatku ya, usahakan ya minimal serutin mungkin ya untuk perawatan, karena kipas itu sudah sebagian kebutuhan pokok ya. Tanpa ada kipas itu sepertinya ada yang kurang sahabat, karena kalau di bagian kota itu biasanya hawanya cukup lumayan panas ya. Jadi kipas ini sudah sebagian pokok ya sahabatku ya. Jadi usahakan lakukan perawatan serutin mungkin. Apabila kipas sudah mulai tidak terasa dingin, hembusan anginnya itu biasanya sudah penuh dengan debu ya, baling-balingnya sudah kotor.
dan juga jaring-jaringnya juga aku sudah kotor. Jadi untuk perawatan cukup simpel sahabatku, contohnya seperti ini ya. Nah, sahabatku, di sini sudah kita lakukan perawatan, sudah kita lakukan pembersihan. Dinamo sudah kita bersihkan. Nah, sudah bisa sahabatku perhatikan, sudah bersih. Dan juga di sini bagian as sudah kita bersihkan, bisa sahabatku perhatikan di sini as masih bagus semua, harus kita ganti. Di sini bosing juga masih bagus ya. Nah, untuk mengetahui bosing bagus atau tidaknya itu juga bisa kita perhatikan dari asnya. Kalau asnya masih bagus, mulus, tidak ada luka, tidak ada korosi, itu sudah positif, bosing juga masih bagus. Nah, itu sahabatku ya. Untuk selanjutnya sahabatku, di sini untuk melakukan pemasangan dinamo saya tunjukkan, tapi untuk pemasangan casing nanti saya skip untuk menyingkat waktu ya. Langkah pertama sahabatku, ini kita ambil asnya, kita kasih pelumas ujungnya sini bagian depan ya. Kita masukkan dulu ke bagian bosing penutup dinamo bagian depan. Nah, seperti ini ya. Untuk cara pemasangan dinamonya, ingat jangan sampai salah ya. Nah, bagian kabel ini di bagian lurusnya ini ya, tapi dia di bagian atas, contohnya seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini sahabatku. Nah, yang seperti ini ya, ini udah terpasang sahabatku. Lanjut kita pasang penutup dinamo bagian belakang. Ini kita kasih pelumas asnya sedikit. Nah, ini ada tandanya, ada lubang seperti ini. Ini posisinya buat kabel, pasang seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, ini sudah terpasang sahabatku ya. Nah, sudah terpasang, tinggal kita kencangkan ke 4 baut sahabatku ya, yang mana di sini terdapat 4 baut yang kita buka. Nah, ini kita pasang seperti ini contohnya. Oke sahabat, di sini sudah terpasang ya keempat baut. Jadi ini putarannya agak berat. Nah, karena dia tidak sinkron, as bosingnya tidak sinkron karena tadi kita buka, kita ketok aja asanya seperti ini. Nah, lancar kan? Tadi terasa berat, sekarang sudah lancar dikarenakan as depan belakang dia tidak sinkron. Jadi lanjut kita pasang swing gearbox swingnya seperti ini. Ini terdapat 3 baut ya, ingat ada 3 baut. Yang baut satunya lagi sahabatku, ini menempel menjadi satu dengan kabel sebagai penahan kabel dan juga penahan gearbox swingnya seperti ini ya. Nah, ini kita kencangkan dulu. Oke, setelah terpasang seperti ini semua sahabatku, di sini jangan lupa ya kita pasang yang namanya kapasitor di bagian atas gearbox swingnya. Oke sahabatku, di sini sudah terpasang semua. Pemasangan dinamo sudah selesai. Jadi di sini mohon maaf sekali lagi saya skip untuk pemasangan casingnya ya. Mungkin pembongkaran casing dan juga pemasangan casing mungkin sahabat sudah bisa. Hanya saja mungkin kemungkinan pembongkaran dinamo sahabat sabun masih bingung ya, yang memang benar-benar belum tidak tahu. Jadi di sini saya membuat video untuk memberikan cara merawat kipas, membersihkan kipas, dinamo kipas ya sahabatku ya. Oke sahabatku, saya skip dulu untuk melakukan pemasangan casingnya ya sahabatku ya. Oke sahabat, di sini sudah terpasang semua ya. Jadi kita coba dulu sahabat, kita nyalakan. Nah, coba tekan nomor 1.
Nah ya, nah, ini sudah tidak ada getaran sama sekali. Kita coba nomor 2. Ini nomor 2 ya. Nah ini nomor 3. Ini sudah tidak ada getaran sahabatku ya. Nah kipas sudah kembali normal sahabatku ya. Jadi dia getar kuat itu biasanya disebabkan karena baling-baling yang tidak stabil ya. Yang pertama, yang kedua, seperti itu cara merawat membersihkan dinamo kipas. Oke sahabatku, mungkin cukup sekian video persembahan dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.